Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis, eksekutif summary, analisa pemasaran, operasi, keuangan, dan organisasi. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Krisna Bayu, NPM 225. Lalu ada teman saya Muhammad Rizky, NPM 228. Lalu ada Nuke, NPM 239. Lalu ada Dita, NPM 238. Next. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang eksekutif summary dan analisa pasar. Eksekutif summary dari bola-bola seafood dibandingkan di Bandung saat ini mulai bermunculan tempat-tempat jualan makanan seafood. Ini menunjukkan masyarakat Bandung mulai menyukai makanan terbuat dari bahan dasar hewan laut. Selain itu, masyarakat mulai sadar akan memenuhi gizi mereka lewat makanan dari laut. Dan juga sedang tren pula di Bandung yaitu makanan street food. Banyaknya permintaan terhadap makanan laut dan juga makanan street food ini menjadi peluang besar untuk kami, yaitu munculnya mengkolaborasikan makanan laut dengan street food, yaitu munculnya ide bola-bola seafood. Mau itu untuk usaha baru ataupun rekomendasi menu baru bagi rumah makan. Adapun ciri khas dari makanan ini yaitu bisa nostalgia dengan penyajian bola-bola seafood seperti penyajian bakso tusuk di tukang bakso gerobak pada tahun 90-an. Dan bedanya bola-bola seafood ini diberi berbagai macam saus. Kami tertarik untuk membuat bisnis kuliner berupa bola-bola seafood. Usaha ini diharapkan diminati bila lokasinya tepat seperti berada di sekitar perkantoran, sekolah, maupun area seperti Car Free Day. Tetapi pertama-tama kita mulai dari sekitar kampus dan di rumah makan Kisna Seafood 99. Makanan yang ditawarkan oleh kami adalah bola-bola seafood, seperti rasa cumi, udang, kerang, dan bahan dasar laut lainnya. Bola-bola seafood ini berbahan dasar yang aman dan bergizi juga. Dijual dengan harga yang relatif murah dibanding dengan restoran. Modal yang dibutuhkan untuk membangun dengan harga yang relatif murah dikatakan tidak jauh beda dengan modal untuk membuat restoran atau hotel. Bola-bola seafood merupakan makanan street food dan nostalgia. Konsep yang kami rencanakan ini adalah makanan street food dan nostalgia yang terdiri dari bakso terbuat dari seafood yang ditusuk menggunakan tusuk sate. Lalu ditempatkan dalam box makanan dengan ditambah saus sesuai selera seperti saus barbecue, saus sambal, plus kecap. Maka dari itu, nama dari makanan ini adalah bola-bola seafood. Alasan kami memilih produk ini adalah karena memang makanan nostalgia dan street food ini cukup populer, tetapi makanan seperti bakso tusuk mulai hilang keberadaannya. Akan tetapi, demand atau permintaan terhadap makanan street food ini tinggi, khususnya untuk golongan menengah ke atas. Memang dari segi persaingan sudah banyak makanan street food, tapi dengan konsep nostalgia kita dapat menarik pelanggan yang kangen dengan masa-masa lalu, dapat mengenang kembali masa tersebut. Maka kami memutuskan alasan memilih produk ini karena memang tepat untuk memasuki pasar street food dan nostalgia ini. Tentunya peluangnya begitu besar serta dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia karena menggunakan bahan dari seafood. Next. Adapun ringkasan keuangan untuk membuat usaha ini mulai dari pengeluaran di awal, yaitu sewa tempat sekitar 1.500.000 sampai 2 juta per bulan. Lalu ada stand yang di dalamnya ada gerobak, meja, kursi, dan lain-lain, yaitu sekitar 4 juta. Listrik, yaitu sekitar 100.000 per bulan.
Jadi total modalnya yaitu 7 juta rupiah. Lalu modal di awal box kotak makanan yaitu 2.000 per pieces. Lalu kita membeli 100 pieces per bulan. Jadi hasilnya yaitu 1.900.000 per bulan. Lalu ada bahan makanan yang dihitung kira-kira 400.000 per hari. Atau bila per bulannya yaitu 9 juta per bulan. Total pengeluaran modal di awal yaitu 12 juta. Next. Total modal dan pengeluaran keseluruhan sebesar 20.900.000 rupiah. Next. Target penjualan dan pendapatan. Harga jual per box kotak yaitu ada dua ukuran sedang dan ukuran besar. Ukuran sedangnya yaitu Rp20.000, lalu ukuran besarnya yaitu Rp30.000. Target penjualan per hari minimal 30 box, di mana keuntungan yang diperoleh adalah dari setiap boxnya yang dijual, maka perhitungan pendapatannya sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu penjualan ukuran sedang, yaitu 30 box per hari dikali 20.000 sama dengan 6 juta per hari. 600.000 per hari dikali 30 hari sama dengan 18 juta. Next. Lalu ada penjualan untuk ukuran besar yaitu 30 box dikali 30.000 sama dengan 900.000. Bila per bulan yaitu 900.000 dikali 30 hari sama dengan 27 juta per bulan. Next. Maka keuntungan laba yang akan didapat adalah sebesar 18 juta sampai 27 juta per bulannya. Sehingga modal dan pengeluaran yang dikeluarkan di awal sebesar 20.900.000 akan terbayar lunas dengan target penjualan 1 bulan, yaitu sebesar 27 juta. Sudah untung 6.100.000 di bulan pertama. Tentunya di bulan berikutnya pengeluaran hanya sedikit karena hanya membeli beban dan boxnya saja. Tetapi harinya dan per bulannya, di mana pengeluaran per harinya hanya 350.000, termasuk bahan dan box. Dan per bulannya sekitar 10.500.000, sedangkan penghasilan yang didapat adalah sekitar 27 juta. Sehingga pendapatan bersih yang didapat di bulan berikutnya adalah sebesar 16.500.000 per bulan. Lalu, jadi usaha bola-bola seafood ini memiliki peluang yang sangat besar, khususnya di Bandung, karena Bandung terkenal dengan pusat jajanan kuliner yang beraneka ragam, tingkat konsumtif yang tinggi, serta daya beli yang tinggi dari masyarakatnya, membuat usaha bola-bola seafood ini cocok untuk dilaksanakan di kota Bandung, khususnya di daerah dekat kampus yang targetnya adalah banyak, yaitu mahasiswa. Berikut adalah contoh gambar bola-bola seafood, bisa ditampilkan. Selanjutnya yaitu analisa pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Produk bola-bola seafood yaitu makanan berprotein berupa bakso seafood yang ditusuk dengan tusukan sate dan disediakan dalam satu box bento. Jadi kemasannya itu yaitu kotak box bento. Lalu selanjutnya harga bola-bola seafood ada dua ukuran, yaitu ukuran sedang dan ukuran besar. Yang ukuran sedang yaitu Rp20.000, lalu ukuran besar Rp30.000. Lalu selanjutnya tempat untuk produk bola-bola seafood ini, tim saya merekomendasikan yaitu tempatnya dekat daerah kampus seperti ITENAS, Ekuitas, Widyatama. Dan juga saya merekomendasikan untuk menambah menu baru kepada Rumah Makan Kisna Seafood 99. Next.
Selanjutnya yaitu segmen pasar. Sasaran yang kami tuju adalah masyarakat dari golongan menengah ke atas yang rata-rata berumur mulai dari 17 sampai 60 tahun, seperti pelajar, mahasiswa, pekerja, orang tua, dan lain-lain, yang memang mempunyai rasa ingin mengenang masa lalu dan ingin mengonsumsi makanan berprotein seperti makanan dari laut. Lalu selanjutnya ada sistem distribusi. Sistem distribusi yang dilakukan yaitu kita langsung memberi pesanannya apabila konsumen memesan langsung di tempat. Sedangkan apabila konsumen memesan melalui aplikasi pemesanan online, maka distribusi dibantu oleh pengantar pesanan layanan online seperti GoFood, GrabFood. Lalu selanjutnya promosi. Promosi bisa melalui online seperti mempromosikan di Instagram, memberikan diskon, mendaftarkan di GoFood, di GrabFood, mempromosikan di Line, WA, dan sosial media lainnya. Lalu promosi dengan cara offline, bisa dengan memberikan brosur dengan diberikan diskon di dalamnya. Strategi pemasarannya adalah dengan menggunakan endorse kepada selebgram dan memberikan diskon apabila membuka stand baru untuk memperkenalkan produk baru. Next. Lalu ada permintaan produk. Demand atau permintaan terhadap makanan street food ini tinggi, khususnya untuk golongan menengah ke atas. Banyak juga permintaan akan makanan seafood yang memiliki protein diminati oleh penggemar seafood. Lalu kesimpulan dari aspek pemasaran dalam rumah makan Krishna Seafood cukup baik, yaitu mendaftarkan makanannya di GoFood, GrabFood, tetapi masih kurang dalam hal promosi. Sebaiknya rumah makan membuat info-info tentang rumah makan tersebut di Instagram, di Line, atau menambahkan daftar menu kekinian. Lalu membuka cabang kecil-kecilan untuk mempromosikan produk atau masakan yang baru, seperti masakan yang tadi direkomendasikan yaitu bola-bola seafood. Dengan ini, rumah makan akan mendapatkan konsumen baru dan membuat konsumen loyal dengan masakan yang disediakan oleh rumah makan Krishna Seafood. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah tadi Krishna Bayu sudah sampaikan. Masuk ke aspek produksi operasional. Menurut Kasmir, aspek operasi penilaian dalam aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal yang berkaitan dengan operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Dalam proses produksi awal adalah mencari bahan-bahan utama seperti seafood dan bumbu-bumbunya di pasar. Lalu yang kedua, membuat bakso seafoodnya menjadi bakso yang sudah jadi dan siap untuk dimasak atau dipanggang sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu proses ketiga itu, setelah menerima pesanan dan mengkonfirmasi pesanan, proses berikutnya yaitu mengolah bakso yang sudah jadi tadi sesuai dengan pesanan, baik itu digoreng, dibakar maupun direbus. Dan juga pemberian saus kepada masakan yang sudah dimasak. Selanjutnya masakan yang sudah diberi saus atau dibumbui dikemas ke dalam box sesuai dengan pesanan. Selanjutnya setelah pesanan dikemas akan diberikan kepada konsumen berbarengan dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai maupun dengan pembayaran OVO. Di dalam teknologi produksi ini digunakan di Krishna Seafood ini mengandalkan sumber daya manusia yang dimulai dari pengadaan barang, memasak, serta menghidangkan makanan tersebut. Namun Krishna Seafood ini juga sudah memanfaatkan teknologi yang berkembang, yaitu media sosial untuk mempromosikan makanannya. Selain itu, Krishna Seafood juga memaksimalkan potensi minat beli orang lain yang malas atau yang tidak bisa keluar rumah dengan mendaftarkan makanannya di GoFood supaya bisa dipesan walau jaraknya jauh dari rumah. Masuk ke kapasitas produksi dan rencana produksi.
Kapasitas produksi adalah kemampuan optimum sebuah perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa dalam suatu jangka tertentu dan dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi produksi. Untuk perusahaan yang tertata rapi, maka akan benar-benar memperhitungkan kapasitas produksi untuk membuat perkiraan potensi pendapatan yang mungkin didapatkan perusahaan. Kapasitas produksi bakso seafood ini rencana awalnya bisa sampai 100 tusuk per hari. Dan untuk kedepannya mungkin bisa lebih dari 100 tusuk, tergantung dari permintaan konsumen pada setiap harinya. Bahan-bahan baku dan bahan penolong, yaitu bahan baku dalam membuat bakso seafood ini ada udang, cumi, atau kerang, lalu tepung, telur, bawang putih, kaldu atau penyedap rasa, garam, lada bubuk, gula, dan air. Setelah bakso tersebut jadi, bahan penolong atau penyedap setelah bakso ini adalah saus, mayones, kecap, dan sambal. Lalu dalam pengolahan atau pembuangan limbah, pengelolaan limbah bakso seafood ini tidak bisa didaur ulang karena limbah dari produksi bakso ini berupa plastik-plastik dari bumbu-bumbu yang diperlukan dan juga kulit atau cangkang dari seafoodnya dan juga kulit dari bawang. Jadi limbah yang dihasilkan akan dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Di sini ada kebutuhan biaya aspek teknik produksi. Yang pertama ada lemari pendingin yang senilai 2 juta. Lemari pendingin ini berfungsi untuk mendinginkan atau menjaga supaya daging-daging dan juga bakso bisa disimpan di dalam lemari pendingin supaya tidak gampang basi. Lalu yang kedua ada kompor senilai 500.000, gas 12 kilo 150.000, dan peralatan masak seperti panci, alat panggang, dan lain-lain senilai 300.000. Lalu ada box. Box di sini adalah box bento yang senilai 40.000 per 50 piecesnya. Lalu ada tusuk sate yaitu 5.000 per bungkus. Totalnya adalah 2.995.000. Kesimpulan aspek operasional, Krishna Seafood ini merupakan restoran yang sudah memaksimalkan adanya kemajuan teknologi untuk mempromosikan dagangannya seperti di Instagram, GoFood, dan di dalam produksi bakso ini hampir semua yang dilakukan oleh Krishna Seafood masih manual dengan menggunakan sumber daya manusia dimulai dari pengadaan barang hingga penyajiannya. Dan tempat berjualannya untuk saat ini masih berada di daerah Ujung Berung, namun dengan tempat yang sangat strategis dengan lokasi berada di pinggir jalan besar. Namun untuk kedepannya, kami menyarankan untuk membuka cabang atau berdagang juga di daerah kampus, perkantoran, dan tempat keramaian seperti Car Free Day. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dalam aspek keuangan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Perhitungan setelah rencana awal ada banyak perubahan, yaitu yang pertama, di dalam membuat usaha sate bola seafood ini, kita memerlukan modal awal yang pertama ada dekorasinya, yaitu sebesar 1 juta, lemari pendinginnya 1.500.000, mesin pemanggang untuk bakarnya yaitu 3.500.000, kompor gasnya senilai 500.000, alat pemasak nasinya 500.000, peralatan seperti piring, sendok, garpu, dan lain-lainnya itu 800.000, dan peralatan memasaknya yaitu 2 juta, serta rak untuk menyimpan semua barang-barangnya yaitu 300.000, dan peralatan pelayanannya seperti meja dan kursinya yaitu 300.000, sehingga total semuanya yaitu 10.400.000. Selanjutnya, ada pengeluaran di awal yang dimana ini sewa tempatnya yaitu senilai kurang lebih 2 juta, dan stand-nya itu kurang lebih 4 juta, serta listrik dan airnya itu 1.500.000 kurang lebih untuk beberapa bulan ke depan. Serta servisnya ini 50.000, sehingga total pengeluaran di awalnya ini 7.055.000. Lanjut. Lalu ada target penjualan dan pendapatan. Yang pertama, di sini harga jualnya, menunya itu ada 3. Ada bola cumi small yang ukuran small ini. Di sini tidak hanya ada cumi, yaitu bisa diganti dengan bola cumi seafood yang lainnya, seperti udang dan lain-lainnya. Di sini ukurannya ada yang small, big,
sama yang spesial, yang dimana ukuran yang small ini kira-kira kita menargetkan harganya sebesar 20.000 dan yang big ini 25.000 serta yang spesial ini 35.000 sehingga jumlah semuanya jika dijumlahkan yaitu 80.000. Next. Selanjutnya ada target penjualan untuk menu-menu bola seafood ini di mana kita menargetkan penjualan ini sehari yaitu 30 piece yang dimana per hari ini jika sesuai dengan target yang sudah ditetapkan kita akan mendapatkan 2.400.000 yang dimana masing-masingnya itu untuk ukuran yang small ini per hari mendapatkan 600.000, yang ukuran yang big ini 750.000 dan ukuran yang spesial ini 1.050.000. Dan per bulannya ini kita akan mendapatkan 72 juta apabila kita sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dan per tahunnya ini kita mendapatkan 864 juta dengan target yang sudah ditentukan, yang dimana masing-masing ukuran ini memiliki harga, yaitu yang pertama yang small ini per tahunnya ini mendapatkan 216 juta jika sesuai dengan target, yang big ini 270 juta dan yang spesial ini 378 juta. Lalu selanjutnya next, ada kesimpulan aspek keuangan. Berdasarkan modal yang telah diperhitungkan, maka terdapat total modal dan pengeluaran keseluruhan ini jika ditotalkan yaitu sebesar 17.455.000. Nah, adapun struktur pembuatan struktur modal yang diperoleh dari internal yaitu pembagian modal berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang mengurusi perusahaan atau usaha sate bola seafood ini, yaitu terdiri dari 4 orang yang mengurusi perusahaan, yang dimana masing-masing perusahaan yang dimana masing-masing orang tersebut mengeluarkan modal kurang lebih sebesar Rp4.400.000. Selanjutnya di sini ada organisasi. Yang pertama ada identitas perusahaan. Nama perusahaan di sini Bola-Bola Seafood yang berlokasi di Rumah Makan Kresna Seafood 99 atau sekitaran kampus, karena daerah tersebut merupakan daerah food street dan sangat berpotensial untuk menjalankan usaha ini, karena banyak sekali orang-orang yang mencari kuliner baik makanan dan minuman di daerah tersebut. Yang kedua ada legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah. Perusahaan Bola-Bola Seafood ini untuk memenangkan persaingan dari para pesaing di industri sejenis diperlukan strategi-strategi yang tepat. Salah satunya melalui penerapan strategi pemasaran yang tepat. Karena menurut Budi, pada tahun 2013, untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan strategi-strategi pemasaran yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan, serta mengantisipasi masalah dan kesempatan di masa yang akan datang pada suatu kondisi lingkungan perusahaan yang berubah dengan cepat. Yang ketiga ada struktur organisasi. Di sini ada pemilik usaha. Pemilik usaha yaitu orang yang menanamkan hartanya sebagai modal perusahaan dan memiliki hak atas profit perusahaan. Selanjutnya ada karyawan 1 sebagai kasir. Orang yang bertugas untuk menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk. Selanjutnya ada karyawan kedua. Di sini ada pelayan, orang yang bertugas mengantar makanan yang sudah dipesan. Selanjutnya ada karyawan 3, chef, yaitu orang yang memasak seluruh menu yang dipesan. Ada juga karyawan 4 khusus minuman, yaitu orang yang melayani minuman yang sudah dipesan. Next. Selanjutnya di sini ada manajemen. Unsur pemimpin perusahaan. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin mempunyai beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. Pemimpin di sini adalah pemilik, merupakan orang pemimpin usaha dari Bola-Bola Seafood tersebut. Lalu ada bawahan. Bawahan di sini karyawan, merupakan orang-orang yang dipimpin oleh pemilik perusahaan Bola-Bola Seafood tersebut.
Lalu ada uraian tugas atau pekerjaan. Dengan adanya bola-bola seafood ini membantu perusahaan dari segi persaingan, sudah banyak makanan street food. Tetapi dengan konsep nostalgia, kita dapat menarik pelanggan yang kangen dengan masa-masa lalu dan dapat mengenang kembali masa tersebut. Maka kami memutuskan alasan memilih produk ini karena memang tepat untuk memasuki pasar street food dan nostalgia ini. Tentunya peluangnya begitu besar serta dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia karena menggunakan bahan dari seafood. Jadi, kita bertugas untuk membuat makanan dan menjualnya kepada konsumen. Dengan kata lain, kita juga melayani konsumen dengan baik agar konsumen ingin kembali membeli makanan yang kita tawarkan atau loyal. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan adalah orang yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh seorang pemimpin kepadanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.